Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Purnama dari SMK Negeri 3 Kuningan dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang masa perjuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik. Di sini ada pengertian. Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah periode krusial dalam sejarah bangsa, di mana rakyat Indonesia berjuang melawan penjajahan untuk mencapai, memproklamasikan, dan mempertahankan kemerdekaan. Secara garis besar, masa ini dibagi menjadi dua fase besar. Yang pertama, perjuangan pergerakan nasional sebelum proklamasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itu revolusi fisik dan diplomasi tahun 1945 hingga 1949. Setelah itu, ada rincian masa perjuangan. Yang pertama, masa pergerakan nasional awal abad ke-20 hingga 1942. Pengertian: era perjuangan modern yang terorganisir tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik kedaerahan, melainkan melalui organisasi, pendidikan, dan first untuk membangun kesadaran nasional. Karakteristik dipimpin oleh golongan elit terpelajar, bertujuan mencapai Indonesia merdeka dan menggunakan metode modern politik pendidikan sosial. Contoh, Budi Utomo 1908, Sarekat Islam, Indis Partis, hingga Sumpah Pemuda 1928. Nah, yang kedua, masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. Pengertian: masa peralihan di mana Belanda menyerah kepada Jepang dan Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Meski sangat ketat, masa ini memicu percepatan kemerdekaan melalui pembentukan lembaga seperti BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan dasar negara. Yang ketiga, masa revolusi fisik dan diplomasi 1945 hingga 1949. Ini adalah puncak perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Karena Belanda kembali datang dengan sekutu untuk menguasai kembali Indonesia. Poin A. Perjuangan fisik atau bersenjata. Upaya mempertahankan kemerdekaan melalui kontak senjata langsung, perang gerilya, dan perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu dan Belanda atau Nica. Peristiwa penting yaitu Pertempuran 10 November di Surabaya tahun 1945. Yang kedua, Palagan Ambarawa tahun 1945. Yang ketiga, Bandung Lautan Api tahun 1946. Dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Lalu poin B. Perjuangan diplomasi atau perundingan. Perjuangan melalui meja perundingan, negosiasi, dan mencari dukungan internasional untuk mendapat pengakuan kedaulatan Indonesia secara de jure dan de facto. Peristiwa pentingnya, Perjanjian Linggarjati tahun 1946 hingga 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville 1948. Yang ketiga, Perjanjian Royen 1949. Lalu Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag 1949.
yang akhirnya memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu di sini ada kondisi politik dan ekonomi. Masa perjuangan Indonesia tahun 1945 hingga 1950 ditandai politik kacau dengan transisi sistem pemerintah presidensial ke parlementer dan banyak kabinet berganti, serta politik luar negeri, diplomasi, dan konfrontasi melawan Belanda. Sementara ekonomi sangat terpuruk akibat inflasi tinggi, blokade Belanda, minimnya kas negara, dan peredaran mata uang tidak terkendali yang coba diatasi dengan kebijakan nasionalisasi dan perencanaan ekonomi, namun hasilnya belum stabil. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi bahan dasar materi untuk pembahasan kali ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai masa perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.